Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena hari ini Bapak akan memberikan materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang zakat. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman, dan terimalah semua amal perbuatanku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa kita dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Memahami zakat. Apa yang perlu dilakukan orang kaya terhadap orang miskin? Membantunya dengan berbagi harta. Orang kaya wajib membantu orang miskin. Caranya yaitu dengan berzakat. Jika semua orang kaya berzakat, orang miskin akan sejahtera hidupnya. Orang Islam sangat menyukai kesucian, termasuk kesucian rezeki dan harta yang kita miliki. Kesucian harta dan rezeki yang dilakukan dengan memberikan sedekah dan zakat kepada yang berhak. Harta yang dizakati itu akan mendatangkan berkah bagi pemiliknya. Jiwa yang dizakati menjadikan kita memiliki pribadi yang suci, lahir dan batin. Baik teman-teman, untuk materi tentang zakat pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang pengertian zakat. Yang kedua yaitu tentang macam-macam zakat. Yang ketiga, pengertian dari zakat fitrah. Yang keempat, orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir yaitu tentang hikmah zakat. Teman-teman, ada yang tahu arti zakat? Baik. Di sini arti zakat menurut bahasa itu artinya adalah penyucian, pertambahan. Dalam ajaran Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Nisab artinya adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang akan kita zakati. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta benda yang kita miliki. Hal itu dimaksudkan agar mendapatkan berkah dari yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam setiap harta yang kita miliki ada hak bagi orang fakir dan miskin. Untuk itu, harta benda yang kita miliki agar bermanfaat dan berkah harus kita keluarkan zakatnya. Hukum zakat. Zakat merupakan bagian rukun Islam yang kelima. Zakat
hukumnya fardu ain bagi orang yang memiliki harta yang cukup. Zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Setiap orang yang harta bendanya sudah sampai nisab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jika dia tidak mengeluarkan zakat, berarti dia telah melanggar perintah dan berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang lemah ekonominya. Dalam hal ini adalah kaum du'afa. Dengan zakat, hidup menjadi lebih sejahtera. Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya agar saling menolong dalam hal kebaikan. Oleh karena itu, umat Islam yang mampu mengeluarkan zakat. Macam-macam zakat. Yang pertama adalah binatang ternak. Jenis binatang ternak yang wajib dizakati itu antara lain adalah ada unta, sapi, kerbau, kambing atau domba, atau juga biri-biri. Binatang-binatang tersebut wajib untuk dizakati apabila sudah sampai nisab. Yang kedua yaitu emas dan perak. Emas dan perak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai nisab. Nisab emas adalah 94 gram dan zakatnya sebanyak 2,5%. Sedangkan nisab perak adalah 624 gram dan zakatnya juga sama dengan emas yaitu 2,5%. Yang ketiga yaitu hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian yang menjadi makanan pokok masyarakat seperti padi, jagung, maupun gandum. Yang kedua yaitu buah-buahan seperti anggur dan kurma. Nisab harta dari hasil pertanian adalah ketika mencapai 930 liter. Zakatnya dibayarkan setiap panen. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian tergantung bagaimana cara pengairannya. Jika sawah tersebut diairi dengan air sungai atau air hujan yang tidak mengeluarkan biaya, maka besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Akan tetapi, jika sawah diairi dengan irigasi yang memerlukan biaya, maka zakatnya itu sebesar 5%. Yang keempat yaitu hasil perdagangan. Hasil perdagangan adalah harta yang diperoleh dari usaha perdagangan atau perniagaan, seperti berdagang kain, tembakau, dan bahan material. Nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas dan perak. Besar zakatnya yang harus dikeluarkan juga sama, yaitu sebesar 2,5%. Zakat hasil perdagangan dikeluarkan setiap tahun. Yang kelima yaitu rikas atau barang temuan. Rikas atau barang temuan itu adalah barang yang berharga yang ditemukan karena terpendam, seperti barang tambang. Barang temuan wajib dikeluarkan zakat, yaitu pada saat barang tersebut ditemukan. Berapa besaran zakatnya? Besaran zakatnya itu sebesar 20%.
Pengertian dari zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam pada akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah itu disebut juga zakat jiwa atau zakat nafs. Ya, nafs di sini adalah pribadi. Tujuannya untuk mensucikan jiwa setiap muslim dan untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam, mulai dari yang masih bayi sampai sudah dewasa. Bagi yang masih bayi atau anak-anak, orang tuanya yang berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrahnya. Demikian juga bagi orang dewasa yang belum memiliki penghasilan, yang wajib membayar zakat fitrahnya itu adalah orang yang menanggung hidupnya. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, lahir atau masih hidup sampai terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yaitu memiliki kelebihan harta, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Waktu pembayaran zakat fitrah. Kapan? Zakat fitrah boleh dikeluarkan pada awal atau pertengahan Ramadan, tetapi tidak boleh dibayarkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Waktu yang paling afdal atau yang paling utama untuk membayar zakat fitrah adalah malam terakhir di bulan suci Ramadan. Jenis dan jumlah harta yang dikeluarkan. Jenis harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok atau makanan yang mengenyangkan menurut masyarakat setempat, seperti beras, jagung, gandum, maupun sagu. Jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan itu sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg untuk setiap jiwa atau seseorang. Orang yang berhak untuk menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat dinamakan mustahik. Siapa saja yang termasuk mustahik ini dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Amil zakat yang dilunakkan hatinya, yaitu mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Orang yang berhak menerima zakat yang pertama adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Yang kedua adalah miskin. Miskin artinya orang yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi hasilnya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang-orang yang terlibat dalam panitia zakat. Mereka ini memiliki tugas untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada para mustahik. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang masih lemah imannya. Mereka itu termasuk mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam sehingga perlu diperhatikan agar keimanan dan keislamannya bertambah kuat. Yang kelima yaitu rikab. Rikab di sini adalah hamba sahaya, yakni mereka yang hidupnya berada dalam kekuasaan tuannya. Pada masa sekarang, budak sudah tidak ada lagi. Yang keenam yaitu gharim. Gharim artinya orang yang memiliki banyak hutang untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Akan tetapi orang yang banyak berhutang tetapi tidak untuk kemaksiatan dan juga tidak berhak mendapatkan zakat. Yang ketujuh yaitu sabilillah. Orang yang sedang berada di jalan Allah. Termasuk sabilillah adalah orang-orang yang berjuang untuk kepentingan agama Islam. Dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu ibnu sabil. Yaitu orang yang dalam perjalanan, para musafir yang sedang melakukan perjalanan untuk kebaikan. Jika kehabisan bekal, maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, itu teman-teman, ada 8 yang dikatakan mustahik atau orang yang berhak untuk menerima atau mendapatkan zakat. Hikmah zakat. Hikmah zakat tentu banyak sekali. Yang pertama yaitu menolong kaum duafa. Yang kedua adalah membersihkan diri dari sifat kikir. Yang ketiga adalah menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan kasih sayang antar sesama manusia. Alhamdulillah teman-teman, barusan kita belajar tentang bab zakat. Bapak berharap kalian bisa memahami materi ini dan tentunya bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Pak Afif. Kita bertemu lagi dalam materi yang lain.